dan hadirin yang menghadiri preskon hari ini. Selamat menikmati. Oke. Singkat padat. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Rahayu, CEO Naga Suara Music and Publishing yang pastinya menjadi eksekutif produser single ini. Oke, sebelum saya kasih persilahkan yang punya suara di single ini, saya mau menyapa dulu ada di sebelah kiri Anda yaitu Mas Yogi dan juga Mas Jaya. Ini adalah duo maut, tadi sudah diperkenalkan seperti apa jejak rekamnya oleh Sandra ya. Boleh dipegang dulu mikrofonnya Mas, satu-satu. Oke. Konfirmasi lagi, RPH ini sekarang apa singkatannya? Dulu Republik Patah Hati, terus Republik Penguasa Hati, sebenarnya sama aja. Karena Republik Penguasa Hati itu mewakili kalau teman-teman kita, karena kita nggak punya fans, kita punyanya teman. Okay. Itu untuk mewakili pasukan-pasukan patah hati lebih situ. Oke, kayaknya Mas Yogi ini dari RPH ini adalah teman curhat yang paling enak ya kalau kita lagi patah hati ya. Insya Allah. Bisa jadi lagu ya. Oke, sementara sang rapper Mas Jaya ada yang mau dikasih komentar bagaimana kolaborasi dengan Sibat di Cocote? Kolaborasinya sih selalu asik ya kalau sama Sibat ya. Dia tuh partner yang asik buat diajak kolaborasi lah. Nggak susah, terus nggak ribet orangnya gitu. Seru lah kalau sama dia. Okay. Nggak rewel. Nggak rewel. Oh emang ada yang rewel ya? Maksudnya dia nggak rewel. Oh. Yang rewel kita sih sebenarnya. Yang rewel justru RPH. Oke, ini menarik sekali kalau kita tadi sudah melihat video klipnya. Banyak effort yang dilakukan oleh Sibat. Pertama adalah dia bernyanyi dalam bahasa Jawa. Satu, terus kedua menjadi rapper. Kita mau tahu dulu nih testimoni dari Sibat dengan dua tantangan itu di lagu Cocote. Testimoni. Gimana ya? Bagaimana cara bisa mempelajari bahasa Jawa untuk bisa menyanyikan lirik lagu ini? Untungnya Mas Yogi orang Jawa. Jadi begitu aku rekaman lagu ini, semua liriknya sampai ke apa itu namanya ya, hafalan-hafalannya tuh Mas Yogi yang kasih tahu gitu. Jadi itu bukan cuma sekali loh kita rekaman. Jadi beberapa kali kita rekaman tuh pasti ada yang ketinggalan tag-nya lah atau dit-nya lah gitu. Pasti dibenerin sama Mas Yogi gitu. Untungnya Mas Yogi orang Jawa gitu. Dan di sini orang Sunda tuh, aku sama Kang Jaya tuh orang Sunda kan gitu. Oke, sebagai perempuan Sunda ketika harus menyanyikan lagu berbahasa Jawa, untungnya sang pencipta lagu menjadi mentor ya. Benar. Oke, supaya pas pelafalannya atau pronunciation-nya. Oke, bagaimana soal bait atau part nge-rap? Ya Allah, dah. Ini tuh lagu pertama kalinya aku nge-rap. Apalagi nge-rapnya tuh ada yang bahasa Jawanya juga kan ya. Udah mah kalau bahasa Indonesia belepotan, apalagi bahasa Jawa gitu kan. Tapi ya itu dia, balik lagi Mas Yogi tuh ngedirect aku gimana caranya supaya aku bisa. Mas Yogi dan Kang Jaya tuh ngedirect aku. Jadi begitu aku kesulitan, dicari yang gampangnya sama mereka. Gimana caranya supaya aku bisa, supaya aku masuk di lagu itu gitu. Okay. Gitu sih, jadi ya enaknya sama Mas Yogi sama Kang Jaya, mereka bikin aku supaya nggak pusing banget gitu. Jadi mereka bikin aku gampang. Istilahnya dikawal ya. Betul. Lebih susah nge-rap atau lebih susah menyanyi dalam bahasa Jawa? Nge-rap lah. Karena kan kalau nge-rap tuh kalau kita ada cengkok-cengkoknya juga aneh kan. Terus disuruh kalau nge-rap itu kan kayak ngomong biasa aja gitu ya. Sedangkan kalau ngomong biasa aja kan nggak merepet kayak nge-rap ya gitu. Jadi ya dibawa enjoy aja sih pas aku nge-rap. Oke, sekarang udah bisa nge-rap. Nanti kalau di rumah mau merepet-repet sama suami bisa dengan... Bisa banget, kalau ngomel-ngomel kan nggak usah diajarin. Kalau ngomel nomor 1. Kalau ngomel-ngomel nomor 1 sama suami. Apa sih kontribusi suami untuk lagu terbaru setelah 3 tahun vakum atau hiatus? Mas Yogi jawab. Loh, nanya kontribusi apa suami aku? Kontribusi. Kontribusi. Kalau suaminya Sibat, Mas Kris itu sebenarnya lebih cerewet loh.
lebih detail Iya, lebih detail. daripada sang komposer atau oke. Iya, dia beberapa kali ngasih masukan kayak misalnya depan ini ada sindennya. Itu sindennya juga hasil discuss kita sama Mas Kris. Dia ngasih masukan, Mas kalau misalnya depan atau belakangnya itu nanti dikasih kayak ada mistis-mistis sinden kayak gitu gimana? Oh oke, masuk. Terus kemudian kita kerjain instannya cepet ya. Betul. Akhirnya gitu, Artinya iya. part sinden di awal atau di lagu itu sebenarnya masukan dari Mas Krisna. Iya, iya. Iya. Mas Krisna sang suami ya. Betul. Chris yang ngusulin aku. Aku tuh dari awal udah bilang sama Chris, bini lo nih nggak pinter banget nyanyi nih BTW, gue bilang gitu. Kalau kamu kasih aku Enggak. Pas Mas Kris enggak. Pas Mas Kris minta depannya kasih sinden dong Mas, mungkin bagus. Saya jawab waktu itu, emang bini lu bisa? Underestimate awalnya ya. Enggak, soalnya memang Sunda. Kadang-kadang kalau sinden Sunda itu apa Beda. namanya ngerawih ya? Kawih. Oh kawih ya, kawih itu cengkoknya beda. Beda dari Iya, Jawa. beda. Sementara Sibat kan dari Sunda. Aku mikirnya bisa nggak ya? Insya Allah bisa lah. Dan akhirnya semalam bisa langsung ya. ya gitu deh hasilnya. Semalam aja langsung teks vokal di studio langsung. Iya. Betul. Oke, ini akan menjadi satu value buat lagu ini karena effortnya Sibat luar biasa nyinden. Sorry, saya tadi mendengarkan lagu itu yang ada di pikiran saya. Boleh saya sebut nama penyanyi sesama juga? Boleh. Biasanya yang nyinden-nyinden gitu yang ada di benak kita top of mind saya mungkin ya dan sebagian orang. Soimah, kamu tapi udah keren kayak Soimah. Tepuk tangan dong. Soimah karena seniman Karawita. Iya benar. Kan? Emang itu pacuan aku Soimah emang. Pacuan aku. Emang apa artinya itu pas sinden partnya? Apa artinya Mas? Oke. Sebentar, saya kulik lagi. Saya tidak akan habiskan semua atas pertanyaan saya karena kita akan kasih kesempatan teman-teman wartawan. Mas Daya, ketika kita mendengarkan bahwa produk ini adalah punya Naga Suara, tadi kita sudah ingat bahwa dance dude, tapi ini kan dude hip hop, gitu ya. Sebenarnya dari sisi Anda sebagai komposer dan juga penyanyi, seperti apa sih asyiknya ketika dangdut diimbuhkan atau dikolaborasikan dengan hip hop? Anda sebagai rapper. Sebenarnya genre dangdut itu kalau saya bilang sih genre yang paling fleksibel ya, bisa masuk kemanapun dan ketika di-collab dengan genre apapun tetap terdengar asik gitu. Nah kalau kebetulan yang kita bawain sekarang ini kan dangdut hip hop gitu kan, karena emang rootsnya dari Naga Suara juga dance dude kan, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, elektronik musik juga gitu. Cuman ya kita combine dengan stylenya RPH dengan stylenya Mas Yogi. Jadi ya sebenarnya asik-asik aja sih Mbak. Nah, ini tolong jawab jujur ya. Ketika ngasih part rap ke Sibat, Anda menurunkan standar rap itu karena Sibat the first time, atau Anda justru ngasih langsung yang high, kasih tantangan ke dia part rapnya? Enggak, sebenarnya itu udah di tag sebelumnya sama kita, sama rapper, sama part rap itu udah di tag sebelumnya. Jadi kita nggak nurunin standarnya sebenarnya. Jadi itu adalah part yang udah di tag, cuma di replace dengan suaranya Sibat gitu. Dan alhamdulillah Sibat bisa ngejar. Iya. Jadi justru sebenarnya kemarin itu part rapnya nggak sebanyak itu. Cuman karena kita ngedengernya, asik ini pas Sibat yang rap, tambahin aja partnya. Jadi kita banyakin malahan gitu loh, karena unik juga gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong, ini effort banget Sibat karena first time jadi rapper, first time juga sinden karena berbahasa Jawa juga lagunya, liriknya. Dia runnya oke ya, karena dia pelari maraton kayaknya ya. Karena modal sering merepet itu bisa nge-rap ya. Sibat, kamu sempet ngerasa beban gak sih setelah keberhasilan single sebelumnya yang namanya orang itu sudah ingat Sibat itu identik dengan Lagi Cantik. Bukan hanya popularitas yang makin menjulang dilihat dari cuan, karena ternyata video klip Lagi Cantik yang di launch 2018 ya, ditonton lebih dari 700 juta
views di YouTube. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Kayaknya mohon maaf kalau saya salah, belum ada kali ya penyanyi Indonesia yang sampai bentar lagi 1 M ya? Ada ya? Oke, mohon maaf kalau saya salah. Oke, silakan. Ada sedikit beban nggak? Beban, sebenarnya beban sih, karena bebannya tuh pasti kan orang-orang di luar sana pasti membedakan dan membandingkan lagu yang baru sekarang sama lagu yang kemarin-kemarin sudah kita keluarkan. Tapi itu semua balik lagi ke kitanya. Kita kan udah melakukan yang terbaik. Ini menurut kita yang terbaik. Ini yang sebisa kita sudah kasih single terbaru. Diterima atau tidaknya sama masyarakat ya, itu kembali lagi kepada mereka gitu. Kalau beban sih ya beban ya Mas Yogi ya. Ini lagu gimana ya, ini lagu ya, ini bisa kayak kita juga sebenarnya juga ngerasain beban. Maksudnya beban tuh lebih ke gini. Kemarin lagu bisa seviral itu, bisa viewersnya sebanyak itu. Nextnya kita bikin bisa nggak ya segitu? Gitu. Sebelumnya kita berpikir seperti itu. Tapi kemudian kalau mikir kayak gitu kita nggak bakal berkarya. Iya kayak gitu. Jadi kita bikin kayaknya asik bikin kayak gini. Dan kayak Cocote ini sebenarnya ini kita bikin versi sampelnya itu kalau nggak salah ini sampel yang kelima. Ini lagu sudah kita bikin sebelum 2019 sebenarnya. Oke, jadi sudah ada simulasinya sebelum ini di 2019 ya. Betul. Sampai akhirnya ini adalah versi terbaiknya ya. Yang terakhir insya Allah. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kerja keras para musisi. Ini sebenarnya orang-orang studio. Iya orang. Tapi ada. Bukan artis. Studio di Nagaswara lantai atas ya Pak ya. Lantai atas. Jadi Mas Yogi sama Mas Jaya itu penunggunya lantai atas ya. Juru kunci ya. Jadi unsur mistisnya memang sudah mereka bawa, unsur magisnya sudah mereka bawa ya di lagu ini. Tadi ada yang berbisik sama aku, ini Cocote. Dia tahu ya, walaupun aku bukan orang Sunda tapi kita bukan orang Jawa, tapi tahu Cocote ini maknanya apa. Kita buka Q&A session aja boleh ya Pak ya? Oke, siapa yang mau bertanya tadi? Arif mana Arif? Oh langsung, oke. Siapa kita tadi Arif cek dari cek digital. Oke, ada di mana mikrofonnya? Boleh? Langsung dipegang. Silakan Mas Heru. Ini juga orang Tegal ya kayaknya ya. Ngerti banget ya sama Cocote ya. Ngapa. Mas Heru sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Sibat atas lagu barunya Cocote. Tolong dikondisikan. Selamat Pak Rahayu. Ini kayaknya lagu yang akan viral banget, apalagi menjelang pemilu gitu ya. Pertama kali saya mendengar judul ini langsung teringat masa kecil saya. Kalau di daerah Tegal di Jawa Tengah itu Cocote udah lumrah kalau orang terlalu banyak bicara selalu dengan Cocote gitu. Jadi semacam sumpah serapah. Yang ingin saya tanyakan Mas Yudi, idenya dari mana Cocote? Apakah memang sebagai sumpah serapah akan orang yang mungkin caleg yang terlalu banyak bicara atau seperti apa? Ini kayaknya tepat sekali diluncurkan menjelang pemilu gitu ya. Jadi bisa menjadi semacam introspeksi para caleg yang terlalu banyak janji-janji. Apakah memang sengaja dibuat menjelang pemilu atau seperti apa? Atau kemudian para yuk kira-kira nanti lagu ini mau di panggungan di banyak tempat atau seperti apa? Apakah memang mau diviralkan benar-benar? Karena ini bisa untuk mengingatkan para politikus kita untuk tidak terlalu banyak janji. Makasih dari saya. Terima kasih Mas Heru. Tepuk tangan untuk pertanyaan pertama dari wartawan yang penasaran. Ide awal membuat lagu Cocote ini seperti apa? Apakah memang sengaja? Tapi kalau sengaja mungkin enggak, karena kan dari tahun 2019 ya. Jadi tidak dikaitkan dengan momentum Pilpres atau Pileg tahun depan. Tapi mungkin Mas Yogi ada penjelasannya. Silakan. Ada sengaja, ada enggaknya juga. Ketika enggak sengaja, karena cerita itu di keseharian kita juga sering. Misalnya kita diomongin teman, di belakang diomongin siapa kayak gitu kan. Tolong dong Cocot dikondisikan, nggak usah ngomongin saya di belakang. Satu.
Terus kalau yang kedua, memang menjelang menuju 2024, sama dulu itu pun saya bikin lagunya sebelum 2019 sebenarnya juga dalam rangka itu. Karena kami ini seniman ngelihatnya teman-teman, banyak teman-teman, saudara atau apa, tiap kali menjelang pemilu atau apa banyak banget yang musuhan. Ya, karena kemakan hoax atau apa, jadinya kadang-kadang kita kalau ngobrol ya kan sering ya debat ya. Debat yang tidak ada ujungnya sebenarnya. Yang di sini debat, yang di sono makan siang. Iya. Oke, siapa tuh? Oke, jadi artinya bisa iya bisa enggak ya? Sudah ditangkap maksudnya ya, Mas ya? Ini yang repotnya ya kalau udah jelang pemilu, ketemu teman lama di Facebook, silaturahmi terjalin gara-gara WhatsApp, tapi gara-gara pilpres bisa jadi musuhan. Banyak. Tapi cocok teh, tolong dikondisikan ya.